dari Garden by the Bay di Singapura. Nabi Habakuk hidup pada zaman di mana kejatuhan Yehuda sebentar lagi akan terjadi. Saat itu Babilonia atau bangsa Kasdim menguasai daerah-daerah sekitarnya. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Pembantaian dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Dan Tuhan menjawab ayat yang kelima, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku melakukan sesuatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim. Bangsa yang garang dan tangkas itu yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Jadi kita melihat di sini Tuhan mengatakan kamu akan tercengang-cengang kalau saya jawab, yaitu apa? Justru akulah yang membangkitkan orang Kasdim itu atau orang Babilonia itu untuk menekan Yehuda. Wah, ini sesuatu yang sangat mencengangkan. Memang betul. Kita melihat di sini Tuhan bisa memakai bangsa lain atau bangsa fasik untuk menekan umatnya yang tidak mengikut sepenuh hati kepada Tuhan. Tapi tujuan Tuhan adalah untuk kebaikan umatnya, yaitu umatnya ini jangan melakukan sesuatu yang separuh hati. Kalau menyembah Tuhan, kalau beribadah kepada Tuhan yang benar-benar, malah Tuhan pakai bangsa yang lain yang lebih tidak benar daripada orang Yehuda atau Israel untuk menekan bangsa Israel, supaya pada akhirnya bangsa Israel sadar dan hidup benar dan mencari Tuhan kembali. Tuhan berkali-kali melakukan hal yang semacam ini terhadap Yakub, seorang penipu. Yakub itu penipu, tipu sana tipu sini. Maka Tuhan memakai Laban, penipu ulung, lebih penipu daripada Yakub untuk menekan Yakub. Nah, kalau kita melihat mungkin kalau Yakub berpikir, ya saya nipu-nipu, tapi dia kan nipunya lebih banyak daripada saya. Kenapa kalau saya ditekan sama dia? Kok Tuhan biarkan hal itu terjadi? Sebenarnya tujuannya adalah untuk kebaikan Yakub sendiri, supaya Yakub jangan nipu, supaya Yakub mengerti bahwa penipuan itu tidak baik. Demikian juga kalau kita punya anak kita nakal, kalau anak kita dan anaknya orang lain nakal, manakah yang kita marahin dan pukul? Tentu yang kita marahin dan pukul yaitu anak kita sendiri, walaupun anak orang lain melakukan kenakalan lebih. Kemudian Habakuk mengajukan pertanyaan yang kedua. Ini lebih banyak bukan pertanyaan tapi argumentasi terhadap jawaban dari Tuhan itu. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus, tidak akan mati kami? Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah kau tetapkan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Dari apa yang Habakuk katakan ini, Habakuk mengatakan dalam bentuk puisi, pertimbangan Habakuk adalah seperti demikian. Walaupun umat Tuhan statusnya adalah orang benar, kurang baik, namun orang fasik malah lebih buruk lagi. Kalau orang fasik berhasil, maka mereka berpikir lebih baik tetap menjadi orang fasik.
Jika Tuhan memakai orang fasik, maka akan meneguhkan mereka orang fasik itu untuk tetap membanggakan diri mereka. Nah, akan hal ini Tuhan berdiam diri dan tidak menjawab. Tuhan diem. Habakuk ngomong, berargumentasi segala macam, Tuhan diem saja. Nah, apa yang dilakukan oleh Habakuk pada waktu Tuhan diem? Disinilah masa yang kritis, masa yang krusial. Berapa banyak orang mengalami hal semacam ini sampai saat ini akhirnya ya sudah, akhirnya meninggalkan Tuhan. Akhirnya ya udah tidak melayani lagi. Tuhan berdiam diri, enggak dijawab sama Tuhan, ya sudah. Nah, kita melihat bagaimana sikap yang benar dari Habakuk walaupun Tuhan berdiam diri saat dia berargumentasi. Pasal 2 ayat yang ke-1 katakan demikian. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Walaupun bagian terakhir di sini dari New King James Version agak ada beda sedikit, di saat dikatakan and what I will answer when I am corrected. Dan apa yang akan saya jawabkan kalau saat saya dikoreksi. Nah, kalau Tuhan belum menjawab, jangan berhenti. Nah, kita bisa melihat di sini 5 sikap yang baik dari Habakuk. Yang pertama, aku mau. Berarti dia mau mendengar suara Tuhan. Saat Tuhan diam, dia berargumentasi dan Tuhan diam, dia mau, dia berkehendak, dia memang rindu untuk mendengar suara Tuhan. Nah, ini sikap yang benar. Berapa banyak orang hanya sekedar pengen aja, tapi kalau enggak ya sudah, enggak. Kalau ini Habakuk rindu dan dia terus mencari karena dia mau. Yang kedua, dia sendirian dengan Tuhan dan tidak melakukan yang lain. Nah, ini perlu kita sendirian dengan Tuhan. Yang ketiga, dia menunggu Tuhan dan menenangkan diri. Akhirnya dia tidak melakukan hal kepanikan. Ya udah, dia melakukan ini itu menurut pendapat dia berkesimpulan ini itu yang salah. Tidak, dia menunggu Tuhan, menenangkan diri, mau mendengar apa yang Tuhan mau bicara kepada dia. Yang keempat, dia mau meninjau. Nah, ini bahasa Inggrisnya tadi watch to see. Ya, mau melihat apa? Melihat apa yang Tuhan akan bicara kepada dia. Ternyata Tuhan seringkali berbicara melalui penglihatan, melalui visi. Tuhan kepada saya pun banyak berbicara melalui penglihatan, jarang secara verbal benar-benar. Nah, yang kelima yang kita tadi baca dalam New King James Version, apa yang akan saya jawabkan saat saya dikoreksi. Berarti kalau Tuhan mengoreksi saya siap untuk dikoreksi. Nah, sikap semacam ini penting sekali. Siap melakukan apapun yang Tuhan firmankan. Berapa banyak orang mau cari kehendak Tuhan. Ya udah, saya mau cari kehendak Tuhan. Saya ini dalam persimpangan jalan, mau ke sini atau ke sini ya. Saya mau cari kehendak Tuhan. Nah, pada waktu Tuhan kasih, oh Tuhan pendapatnya kayak gitu ya. Tuhan petunjuknya kayak gitu ya. Ya, saya pikir-pikir. Nah, ini orang yang mau mencari kehendak Tuhan hanya untuk menjadikan Tuhan salah satu alternatif saja. Ya Tuhan, saya pengen tahu, tapi saya nanti coba pikir-pikir dulu ya Tuhan ya. Nah, sikap yang semacam ini mungkin Bapak Ibu sekalian kurang mendengar suara Tuhan karena tidak bersikap mau melakukan apapun yang nanti Tuhan jawabkan dalam hidup kita. Hasilnya luar biasa sekali. Ayat yang kedua, lalu Tuhan menjawab aku. Nah, ya. Jadi sebelumnya tidak dijawab Tuhan. Nah, baru setelah dia punya sikap yang benar, inilah lalu Tuhan menjawab aku. Demikian, tuliskanlah penglihatan itu. Ternyata memang betul Tuhan berbicara melalui penglihatan, dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Masih ada hal yang penting sih, tuliskan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya anjurkan juga mencatat supaya nanti pada waktu sel grupnya nggak bingung apa yang Tuhan bicara. Yang sudah dicatat itu yang disampaikan. Ayat yang keempat, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh iman. Ini pernyataan yang luar biasa. Orang benar akan hidup oleh iman atau percaya.
Orang sombong dan kianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap. Nah, Tuhan juga setelah itu mengatakan, tenang saja, orang yang tadi yang Tuhan pakai itu hanya sementara saja. Karena Tuhan setelah itu menyatakan bahwa orang yang tamak itu akan mendapat celaka. Celakalah orang yang tamak. Sukses itu tidak membawa kepuasan. Makanya jangan iri hati dengan orang tamak. Orang tamak Tuhan pakai sementara untuk menekan orang benar, supaya orang benar hidupnya benar. Orang yang bangga terhadap dirinya sendiri itu juga akan mendapat celaka, karena mereka memiliki rasa aman yang salah. Orang yang kejam, apalagi orang yang menista orang lain atau mempermalukan orang lain. Kadang-kadang yang dipermalukan yaitu orang Kristen. Tapi tenang saja, nanti orang yang mempermalukan orang Kristen akan dipermalukan lebih lagi. Penyembah berhala apalagi. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Habakuk merespon dengan menyembah Tuhan. Nah, jadi Habakuk nggak ngapa-ngapain lagi, tapi dia menyembah Tuhan. Hasil penyembahan, dia mempunyai sikap dan pandangan yang benar. Ya, apa ini? Ayat yang ke-17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, walaupun belum terjadi itu, walaupun itu akan terjadi, ayat yang ke-18, namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Itu puji Tuhan. Namun kita percaya kepada janji Tuhan kepada umatnya yang kita baca di Maleaki, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Itu yang kita imani dan pasti akan terjadi demikian. Oke, selamat berdiskusi. Tuhan Yesus memberkati.